Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di mata kuliah marketing strategis ya, marketing strategi planning. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang visi misi perusahaan ya. Apakah visi misi perusahaan itu? Jadi dalam satu perencanaan bisnis dirasakan bahwa visi misi perusahaan itu adalah memegang peranan penting. Kalau boleh dikata adalah visi misi perusahaan itu adalah fondasi dasar perusahaan itu untuk berjalan. Artinya ketika kita membangun suatu rumah eh, perlu namanya fondasi. Semakin fondasi kuat nanti rumah kita juga akan berdiri tegak dan terbebas atau kuat menghadapi satu masalah apapun kalau pondasinya kuat. Tetapi kalau misalnya kita membangun dengan pondasi yang lemah, maka yang terjadi ketika nanti dalam perjalanan waktu akan sangat rentan terhadap ketahanan dari bisnis itu sendiri ya. Jadi dalam hal ini pondasi dari satu perusahaan adalah pada visi misi itu. Tentunya visi misi tidak hanya berupa kata-kata saja yang disematkan atau ditempelkan di dinding-dinding kantor, tapi visi misi harus di breakdown dalam aktivitas, budaya kerja, dan soliditas tim untuk mencapai satu tujuan tertentu. Ya, jadi ini nanti kita akan belajar tentang apa sih pengertian dari visi misi perusahaan, kemudian tujuannya apa, kemudian kunci pembuatan dari visi misi, kemudian kesimpulannya seperti apa. Yang pertama menurut visi kalau menurut beberapa referensi yang saya baca, ini adalah tulisan yang ada di dalamnya terdapat cita-cita satu perusahaan di masa yang akan datang. Tulisan dalam bentuk singkat yang di dalamnya ada pernyataan jelas dan arah dari sebuah perusahaan. Kemudian memiliki pengertian suatu gagasan yang tertuang dalam bentuk tulisan, tujuan khusus dan tujuan utama satu perusahaan. Itu adalah visi ya. Kemudian misi apa? Misi itu adalah mendeskripsikan tujuan eksistensi perusahaan atau organisasi itu sendiri. Misi akan membuat Anda melihat apa yang dibutuhkan dan memenuhi tujuan kehadiran perusahaan atau organisasi. Kemudian perbedaannya apa? Perbedaan visi misi itu. Jadi perbedaannya adalah kalau visi mendeskripsikan tujuan perusahaan di masa mendatang, berbeda dengan misi. Visi biasanya menggambarkan apa yang ingin diraih perusahaan. Sedangkan misi adalah mendeskripsikan tujuan eksistensi dari sebuah perusahaan. Misi bisa meliputi deskripsi mengenai fungsi dan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan sehari-hari. Nah, nanti akan kita bahas. Kemudian tujuan visi misi apa? Yang pertama adalah menjadi acuan perusahaan dalam mengembangkan bisnisnya. Intinya adalah kita membuat roadmap atau jalan, peta jalan yang nanti digunakan sebagai landasan kita untuk melakukan aktivitas di perusahaan. Tujuan kita mau ke tempat A misalnya, kita bikin jalan petanya dulu sebagai acuan untuk menuju ke sebuah tempat atau tujuan itu. Ini penting sekali karena apa? Karena ketika kita sudah membuat peta, maka kita akan tahu ketika ada anggota kita atau member kita tidak mengikuti jalan yang sudah kita bangun dari awal, maka kita langsung bisa mendeteksi apakah soliditas dari tim kita itu tetap bisa dipertahankan atau tidak. Kadang dalam satu perjalanan satu bisnis itu ada 1-2 orang yang bisa saja membelot ya,
bisa saja tidak pada rel tertentu yang sudah kita sepakati. Nah, itu bisa kita jadikan bahan evaluasi, dan katakanlah kalau ada ada kompensasi, itu harus cepat-cepat dilakukan perbaikan, mulai dari peringatan kemudian sampai pemutusan hubungan kerja. Kemudian yang kedua, memastikan tujuan dasar dari perusahaan itu dan pengambilan keputusan. Nah, ini penting sekali ketika kita membuat satu visi perusahaan, visi misi satu perusahaan, tujuan dasarnya dari perusahaan itu apa? Ketika nanti kita ingin memutuskan sesuatu, mengambil langkah-langkah strategis, kita akan tetap ada acuan dan tujuan dasar yang akan dicapai pada perusahaan itu sendiri. Nah, ini juga perlu diperhatikan bahwa dalam perjalanan mencapai tujuan, ya, itu tentunya ada beberapa pengambilan keputusan yang harus dilakukan oleh manajer dan setingkat pimpinan perusahaan. Nah, acuan dasarnya dalam pengambilan keputusan itu adalah dituangkan dalam tujuan dasar satu perusahaan yang termaktub dalam visi misi perusahaan, ya. Ketiga, memberikan gambaran tentang keadaan perusahaan itu sendiri. Gambaran tentang perusahaan itu sendiri. Jadi kita bisa mendeteksi perusahaan itu seperti apa dari visi misi yang sudah katakanlah dituangkan di dalam tujuan perusahaan, ya. Kita bisa memberikan gambaran keadaan perusahaan itu seperti apa, yang mau diraih itu seperti apa, ingin perusahaan seperti apa, kita bisa memberikan gambaran. Kemudian dari sisi organisasi, karyawan merasa pekerjaannya itu lebih bermakna kalau memiliki tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas satu perusahaan itu akan membuat nyaman satu perusahaan. Karena apa? Mereka punya, ketika ada satu misi tertentu, mereka akan punya nilai tambah yang ada di dalam dirinya. Misalnya satu perusahaan itu nanti ingin memberikan ingin memberdayakan masyarakat, katakanlah, dengan perekrutan tenaga kerja dari masyarakat sekitar sebanyak ribuan orang. Nah, karyawan-karyawan yang sudah tergabung di situ tentunya akan lebih semangat lagi karena dia sudah diberikan doktrin visi dan misi itu secara sosial. Saya kalau misalnya perusahaan ini besar, ini bisa menjadi ladang amal saya untuk memberdayakan masyarakat sekitarnya, ya, seperti itu. Dari sisi pribadi pun juga gitu. Ketika perusahaan besar itu nanti akan memberikan impact positif kepada diri kita, ya. Apakah jadi dalam bekerja itu nanti akan lebih semangat lagi dan serasa punya tujuan yang jelas. Ketika visi misi satu perusahaan itu memang benar-benar diedukasikan, kemudian di breakdown ke karyawan-karyawan, sehingga mereka merasa memiliki perusahaan, memiliki visi yang sama, memiliki misi yang sama untuk memajukan perusahaan itu. Kemudian di breakdown lagi dalam memberikan standar kerjanya. Jadi standar kerja itu sebenarnya penterjemahan dari visi misi satu perusahaan, ya, visi misi satu perusahaan. Jadi mereka bekerja itu secara doktrin sudah, oh saya bekerja untuk ini, saya bekerja untuk itu. Jadi standar kerjanya pun tetap satu jalur dengan visi misi yang sudah kita bangun atau dibangun oleh perusahaan. Kemudian bagaimana membuat visi misi?
Tentunya ada beberapa tahapan membuat visi misi. Yang jelas, yang pertama paham dulu. Dalam membuat visi misi, perusahaan harus benar-benar memahami apa yang dimaksud dengan visi itu sendiri. Kemudian membuat rencana strategis, bisnis value-nya apa, bisnis goal-nya apa, elevator pitch-nya apa, kemudian strength dan opportunity-nya seperti apa, kisah bisnisnya yang menginspirasi bisnis itu apa, itu mengevaluasi rencana strategisnya. Bisnis goal, apakah tujuan bisnis kita itu untuk semata-mata untuk profit ataukah untuk apa, ya itu harus tahu profitnya berapa dan seterusnya. Kemudian berikutnya membuat vision goal, who, what, how, when, why, whom, yang berkenaan dengan subjek dan objek perusahaan. Kemudian baru penulisan visi misi yang singkat, spesifik, dan fokus. Ya. Yang terakhir juga selain kita visi misi itu juga bisa dirubah ya, tiap tahun juga bisa dirubah jika memungkinkan kondisi yang merupakan sesuatu hal yang mendasar, katakanlah mendapatkan feedback dan review tentang keadaan pasar misalnya, diharuskan kita harus merubah merubah pola atau aturan main satu perusahaan. Itu sah-sah saja, karena yang penting adalah disepakati dan bisa diterima oleh semua komponen yang ada di perusahaan. Nah, kemudian baru kita membuat misi perusahaan. Misi perusahaan itu buatlah singkat dan jelas. Kemudian jangan membuat terlalu terbatas, artinya kita membatasi diri pada satu lingkup tertentu. Buatlah yang jangka panjang, ya. Jangka panjang artinya ketika kita membuat satu kata-kata, ya, itu jangan kita terbatas pada 1 tahun ke depan dan seterusnya, tapi kita lebih umum, ya, yang bisa diaplikasikan, bisa mengerti atau bisa sejalan ketika kita sudah 2 tahun berjalan, 3 tahun berjalan, ya. Kemudian juga mencari tahu pendapat karyawan tentang pernyataan misi yang kita buat. Kemudian kalau misalnya memungkinkan karena ada perkembangan kondisi, ya itu nggak masalah kita mengubah visi misi, itu juga bisa, ya. Mengevaluasi, ini penjelasan dari evaluasi rencana strategis tadi, ya. Elevator pitch adalah outline singkat mengenai apa yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan itu ingin menjadikan perusahaan nomor 1 di Blitar. Itu adalah elevator pitch, ya. Artinya kita punya outline seperti itu. Kemudian bisnis value-nya, nilai yang otentik, yang orisinil, yang mendefinisikan bisnis yang akan kita jalankan. Tidak perlu ditulis secara eksplisit dalam visi, nilai visi digambarkan bisa secara tersirat. Kemudian tujuan bisnisnya atau bisnis goal-nya, masukkan tujuan bisnis yang merefleksikan inti bisnis, identifikasi pola yang serupa dalam tujuan bisnis, dan gabungkan dalam satu kalimat singkat yang dimuat dalam visi perusahaan. Kemudian strength dan opportunities, kekuatan dan kesempatan. Visi juga bisa memuat cara mempertahankan kekuatan bisnis atau memanfaatkan kesempatan yang baru muncul, ya. Kemudian kisah bisnis, cerita di balik bisnis yang memberikan identitas tersendiri bagi bisnis Anda. Kisah bisnis bisa dibuat untuk mendukung visi perusahaan, ya. Ini contohnya untuk beberapa visi perusahaan, mungkin bisa Anda
coba untuk istilahnya menjadikan referensi lah ya, contoh visi misi perusahaan yang sudah mereka buat. Misalnya ini perusahaan IKEA ya. Our vision is to create better everybody life for many people. Ini ya. Misi to create a better everybody life for many people. Our business idea support this vision by offering the wide range of well-designed, functional home furnishing product at price so low that as many people as possible will be able to afford them. Ini yang ya, ini yang bahasa Inggris dulu ya. Misalnya Microsoft empower people through great software anytime, any place, and on any device ya. Misinya to help people around the world realize their full potential. Contohnya lagi Tokopedia ya. Tokopedia bahasa Inggris juga ini. Build on an ecosystem where anyone can start and discover anything. We empower millions of merchants and users across our marketplace, logistics, payment, financial technology businesses. Misi democratize commerce through technology. Aqua menginspirasi masyarakat Indonesia untuk hidrasi yang lebih sehat. Misi melalui misi dan komitmen ganda untuk kemajuan bisnis dan sosial, Danone, karena Aqua di bawah Danone ya, memiliki tujuan membangun masa depan yang lebih sehat dengan gaya hidup yang sehat, bumi yang sehat, ekonomi yang sehat. Ada lagi beberapa. Indofood ya, menjadikan perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan produk bermutu, berkualitas, aman untuk konsumsi, dan menjadikan pemimpin di industri makanan. Indofood misinya luar biasa. Misinya menjadikan perusahaan transnasional yang dapat membawa nama Indonesia di bidang industri makanan. Dan Facebook, contohnya visi dari Facebook, people use Facebook to stay connected our friend and family, to discover what's going on in the world, and to share and express what matter of them. Misi, to give people the power to build community and bring the world closer together. Nah, ini beberapa contoh visi misi dari perusahaan besar tentunya ya. Nah, kesimpulannya adalah visi merupakan tujuan dasar dari satu perusahaan. Misi deskripsi dari tujuan tersebut eksis. Walaupun memiliki perbedaan, visi dan misi masih merupakan satu kesatuan. Visi dan misi merupakan kerangka dasar berjalannya suatu perusahaan saat ini hingga di masa yang akan datang. Nah, kemudian teman-teman saya harapkan bisa mengerjakan. Nah, ini mulai teman-teman mencoba untuk membuat visi misi. Nah, ini nanti misalnya belum punya usaha, katakanlah kita breakdown aja dalam usahanya masing-masing sebenarnya. Kalau misalnya belum punya usaha, kita coba usaha yang terdekat dari kita. Apakah usaha orang tua, apakah nanti, atau berandai-andai dulu ketika saya menjadi seorang pengusaha, maka saya ingin membangun perusahaan dengan visi dan misi seperti ini ya. Kita coba nanti mengisi worksheet yang sudah saya bagikan ya. Nah, nanti coba diisi kemudian dikumpulkan ya dalam waktu 1 minggu. Saya harap nanti teman-teman bisa mengumpulkan atau mengisi worksheet atau lembar kerja yang sudah saya bagikan ya. Ini adalah
apa namanya, usaha tidak harus real, karena saya yakin teman-teman mungkin ada sebagian yang sudah punya usaha, tapi ada juga sebagian yang belum punya usaha ya. Jadi kita coba menggali keinginan potensi dari mahasiswa. Seandainya saya punya perusahaan, itu nanti saya ingin seperti apa. Di sini nanti ada diidentifikasi dulu bisnis overview-nya, kemudian channel digitalnya ini nanti nggak terlalu penting, kemudian product services. Nah, ini nanti kita jelaskan apa sih product services. Yang pertama tentunya di situ ada produk atau service apa di sini. Kemudian sebuah bisnis itu mesti ada problem solution. Bisnis jahit misalnya, problemnya adalah orang ingin menyelesaikan masalah orang ketika ingin mencari atau membuat pola dengan desain sendiri ya, sehingga dia membutuhkan jasa kita untuk menjahit. Value-nya apa? Value itu adalah nilai tambah, nilai otentik yang ada di perusahaan kita, misalnya dengan kecepatannya yang bagus, itu termasuk juga value-nya. Ini kita gali dulu. Service-service yang ada di bisnis kita itu kita gali, sehingga kita nanti akan mudah menggambarkan kondisi bisnis kita dan membentuk satu statement yang ada di visi misi dan value ini tadi ya. Jadi itu nanti tolong dikerjakan ya. Ini waktunya 1 minggu, dalam jangka waktu 1 minggu nanti silahkan teman-teman memikirkan mulai dari ide bisnisnya, kemudian juga membreakdown dalam visi misinya. Contoh-contoh sudah kita berikan, tinggal Anda nanti membuat yang lebih khusus lagi disesuaikan dengan bisnisnya masing-masing. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu di bahasan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.